Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan nama saya Asri Dayani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo, program studi informatika. Saya merupakan guru informatika di SMA Negeri 19 Makassar. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 dengan materi algoritma dan pemrograman. Topik diagram alir prosedur. Adapun model pembelajaran yang saya pergunakan adalah problem based learning dengan metode kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Ibu. Seperti biasa saya mau cek sampai di mana semangatnya hari ini. Apa kabar? Selamat siang. Siang. Semangat siang. Alhamdulillah masih semangat ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Mana ketua kelasnya? Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu mau tanya dulu, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Anak-anakku sekalian, tetaplah jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah harta yang paling utama. Karena itu adalah bekal kita untuk, terutama anak-anakku yang pelajar, siswa ini adalah untuk menuntut ilmu, badan harus sehat. Materi pelajaran minggu lalu, masih ada yang mengingat? Apa materi kita sebelumnya? Analisis data. Ada yang masih ingat apa itu analisis data? Angkat ya, yang angkat tangan. Silakan, Randi. Data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Itu adalah analisis data. Namun, hari ini kita akan mempelajari tentang, kita sudah pindah bab ya, ke bab algoritma dan pemrograman. Sudah biasa dengar kata algoritma? Untuk kali ini kita belajar tentang algoritma dan pemrograman. Ada yang tahu apa itu algoritma? Silakan. Algoritma adalah langkah atau metode yang direncanakan dengan Agar berurutan dan tersusun rapi, serta sering digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita masuk dulu ke pretest. Saya mau tahu sampai di mana kemampuan anak-anakku sekalian tentang algoritma dan pemrograman. Oke, kita pretestnya itu menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi siapkan HP-nya semua. Naikkan HP sekarang. Ibu akan bukakan link untuk Quizzes-nya. Coba lihat di atas, ini adalah kode Quizzes kita untuk pretest. Soalnya ada 5 nomor. Silakan dijawab dengan masing-masing ya, jangan nyontek. 389-286 untuk join Quizzes di pretest.
Berapa nomor? 5 ya. Dilihat sana ya nilainya. Di atas kita sudah lihat hasil pretest pengetahuan anak-anakku sekalian tentang algoritma dan pemrograman. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kita masuk ke materi hari ini. Kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Mari kita bersama-sama melihat video yang Ibu buat sebagai media pembelajaran melalui Canva dan berbentuk video ya. Berikut video materi pembelajaran untuk hari ini. Silakan disimak baik-baik karena ini nanti akan muncul di LKPD dan Postes ya. Nah, sekarang perhatikan di algoritma dan pemrograman itu ada 3 sub pembahasan. Yang pertama, bahasa teks deskripsi, kemudian berikutnya adalah diagram alir atau flowchart, yang ketiga adalah pseudocode. Jadi ada 3 yang akan kita bahas hari ini ya. Kita lanjut. Di pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, gitu ya, yang akan kita harapkan. Ibu bagi 2 dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, peserta didik mampu memahami pengertian algoritma dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang kedua, peserta didik mengetahui cara penulisan algoritma, diagram alir, dan pseudocode dengan benar ya. Yang ketiga, pengetahuan ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis algoritma, diagram alir, dan pseudocode dengan benar. Nah, untuk keterampilan itu 1, yaitu peserta didik mampu membuat algoritma, diagram alir, dan pseudocode dengan benar. Jadi ingat, terbagi 2, ada pengetahuan dan keterampilan. Kita lanjut. Nah, pengertian algoritma. Silakan dibaca. Siapa yang membaca? Apa itu pengertian algoritma? Silakan. Pengertian algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, coba sekarang perhatikan. Ada yang perlu kita garis bawahi di algoritma. Coba lihat, ada kata-kata langkah-langkah yang tersusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan Suatu masalah. Nah, berarti dia tersusun, kemudian berurutan dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah biasa berhadapan dengan algoritma ini. Contohnya, anak-anakku sekalian sudah pernah, pasti sudah biasa ya memasak mie instan. Ya, Bu. Coba ingat-ingat di mie instan itu di belakangnya ada apa di bawahnya? Step atau cara-cara membuatnya, Bu. Dan langkah-langkah kerja untuk membuat mie instan itu. Apakah itu dalam bentuk mie goreng atau mie kuah? Ya, itu ya. Itu adalah dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga kalau ibu, biasa kita perhatikan ibu di rumah membuatkan ayah kopi. Iya, Bu. Ya. Langkah-langkahnya kan apa yang pertama? Masak air. Air, berarti sudah ada air panas. Terus? Masukkan kopi. Terus? Terus? Gula, kalau kopinya pakai susu ya, gula dengan susu, kopi. Diaduk dan siap disajikan. Diminum. Jadi, coba perhatikan, di situ ada harus tersusun. Kan tidak mungkin air langsung kita minum, baru kopinya kita coba. Itu harus secara
berurutan. Itu adalah contoh kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita lanjut materi. Dalam algoritma itu ada 3 unsur ya dalam algoritma. Ada input, kemudian ke proses, ke output. Nah, kita kembali tadi ke mie instan. Inputnya apa? Ada mie instan. Mie instannya dengan apa? Air, ya. Kan ada wadahnya, medianya. Nah, itu adalah proses input. Input ya. Kalau prosesnya? Dimasak. Kemudian menghasilkan outputnya apa? Oke, sudah mengerti ya tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke model penulisan algoritma. Penulisan algoritma itu ada 3 model. Yang pertama apa? Bahasa natural dan deskripsi. Apa lagi? Diagram atau flowchart. Kemudian pseudocode. Pseudocode ya namanya pseudocode. Nah, sekarang perhatikan di penulisan untuk deskripsi penulisan algoritma menggunakan bahasa sehari-hari seperti tadi waktu merebus itu ya. Nah, artinya kita bahas penulisannya berurutan bertahap dan mengikuti kaidah yang berlaku supaya dapat dimengerti. Nah, kemudian diagram alir flowchart dibuat dalam bentuk aliran atau simbol. Makanya dikatakan diagram alir dalam bentuk simbol, input, proses, output. Kemudian pseudocode adalah kode yang menyerupai bahasa sesungguhnya dengan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada aturan dalam penulisannya, serta ditujukan untuk dibaca manusia, bukan bahasa mesin. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi setelah penulisan algoritma. Kita masuk ke struktur penulisan algoritma. Tadi ada berapa? 3 jenis bahasa algoritma. Nah, sekarang perhatikan. Dari bentuknya saja sudah kelihatan ya sesuai dengan definisinya tadi. Perhatikan di contoh penulisan bahasa natural. Artinya itu bahasa sehari-hari atau deskripsi kon, ya. Kemudian coba perhatikan kalau deskripsi penulisan bahasa natural seperti bahasa manusia ya. Mulai. Nah, ini deskripsinya untuk kalau kita menggunakan penjumlahan di kalkulator. Ya. Kalau kita menggunakan kalkulator kita mulai, berarti kita on kan atau hidupkan kalkulator. Berarti kita mulai. Langkah kedua, masukkan bilangan pertama, itu termasuk dalam unsur input. Oke? Dipaham seperti ini? Kemudian berikutnya, masukkan bilangan kedua. Itu berarti unsur input juga. Kemudian, jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Hasil sama dengan A tambah B. Itu adalah unsur proses. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan hasil unsur atau output. Nah, kemudian selesai. Saya tanya, apakah di teks deskripsi ini sudah masuk ke unsur algoritma? Masuk. Apa tadi anunya unsurnya algoritma? Input, proses, dan juga output. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke struktur penulisan algoritma yang kedua, bahasa diagram alir atau flowchart. Diagram alir atau flowchart itu simbol yang mewakili kata. Ya, anak-anakku perhatikan di atas simbolnya. Yang pertama adalah panah, itu garis alir. Ini yang menunjukkan arah. Kalau panah
Misalnya menunjuk ke kanan berarti kita ke kanan. Nah, itu artinya arah atau alirnya. Alir itu ya. Kemudian yang pertama itu, yang kedua, gambar kedua adalah terminator. Atau dikatakan kalau bahasa deskripsi adalah mulai. Kalau bahasa programnya nanti adalah start. Ingat ya, start. Kemudian bentuk berikutnya adalah persegi panjang. Itu adalah proses. Tadi kan sudah tahu ya proses. Kemudian ini bentuknya belah ketupat. Itu adalah keputusan. Contohnya begini. Kalau keputusan, misalnya contoh tadi yang kedua dalam kehidupan sehari-hari membuat kopi supaya mudah dipahami ya. Kalau kita membuat kopi, langkah pertama menyeduh, masukkan kopi, kemudian gula, diaduk. Prosesnya kan diaduk. Di keputusan itu berada pada saat kita nyicip. Dicicipi itu minuman, kopi, apakah manis atau tidak? Keputusannya itu model ini. Kalau ya, berarti kita minum. Tapi kalau keputusannya kurang, tambah lagi gulanya, aduk balik. Berarti di situ kalau sudah berada di sini bisa kembali ke proses. Bisa juga turun ke hasil, gitu ya, turun ke minum. Paham? Betulkah paham? Paham ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Oke, alhamdulillah betul-betul masih semangat. Oke, kita lanjut. Kita ke struktur penulisan algoritma yang ketiga, yaitu pseudocode. Ini tadi bahasanya adalah bahasa tingkat tinggi. Tapi ini bukan bahasa manusia, bahasa mesin. Strukturnya sama perhatikan. Ada judul, ada deskripsi, dan ada implementasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sekarang kita masuk ke contoh penulisan algoritma. Kalau kita bahasa natural, kembali lagi ya, karena namanya bahasa natural, bahasa manusia ya begitu. Kita masih menggunakan contoh penjumlahan bilangan di kalkulator. Seperti tadi ya, dicatat saja yang penting. Dipahami, ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Sekarang contoh diagram alir flowchart. Dari bahasa deskripsi, ini ya diperhatikan. Dari bahasa deskripsi kita buat dalam diagram alir flowchart dalam bentuk simbol. Yang pertama tadi mulai. Atau kalau dalam bahasa Inggris start. Kita mulai. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya supaya memahami. Kemudian kedua, model ini adalah model input. Apa yang input di kalkulator? Kalau misalnya kita mau menambah, masukkan bilangan A, misalnya ya. Kemudian masukkan juga bilangan B. Ditambah ya prosesnya di situ. Kemudian hasilnya, jadi ini input dia sudah terproses ya. Hasilnya adalah A tambah B. Kemudian ditampilkan di hasil. Jadi kalau kita sudah kalkulator, coba buka kalkulatornya ke HP-nya. Contohnya ini ya langkah kerjanya. Kita menyalakan ke kalkulator, kemudian masukkan angka apa yang kita inginkan. Misalnya angka 2, terus tambah 3. Kemudian pada saat kita tekan enter atau OK sama dengan, itu akan tampil hasil. Itu proses selesai.
Di antara tes deskripsi dengan diagram alir yang mana kira-kira yang mudah dipahami? Anak-anakku, apakah lebih mudah memahami bahasa natural ataukah diagram alir? Coba ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Apa perbedaannya sudah tahu ya antara simbol dengan bahasa. Kira-kira yang mana lebih mudah dipahami? Yang penulisan bahasa natural. Bahasa natural dari bahasa diagram alir. Oke. Itu untuk sekarang. Nanti kita akan lanjut kenapa harus ada diagram alir flowchart. Ya, Ibu jelaskan. Jika kita nanti arahnya ini kan mempelajari algoritma dan pemrograman, pada saat kita membuat program, kalau kita bahasakan ke bahasa natural, coba panjang sekali. Ya, bandingkan antara tes deskripsi dengan diagram flowchartnya. Kalau diagram flowchart berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Sama langkahnya ya, tetapi dengan gambar saja kita sudah paham karena dia simbol, ya kan? Kemudian kita pindah ke pesokot. Ini sama ya, kasusnya sama, penjumlahan juga. Ini sudah bahasa ke bahasa pemrograman. Karena kita sudah memasukkan ke bahasa mesin. Karena bahasa kita itu sebenarnya kalkulator ini adalah mesin. Pada saat kita menekan 2, bukan 2 yang terbaca itu. Itu ada prosesnya itu ya. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Jadi ada tugasnya kita kerja kelompok. Di sini kita langsung bagi saja secara acak. Ya. Oke, setuju saya acak? Setuju. Saya dengar suara terbanyak. Ada yang setuju, ada tidak? Oke, berarti anak-anakku sudah memiliki profil pelajar Pancasila. Berada di demokrasi, ya. Oke. Kalau kita kerja kelompok, profil Pancasila apa yang akan kita dapatkan? Gotong royong, apa lagi? Mandiri, kreatif, dan bagus. Oke, sekarang saya bagi kelompok, saya bagi 4 ya. Kelompok berapa ini? 4. Di halaman pertama ada identitas diisi nama kelompok dengan nama anggota. Oke. Kemudian di halaman kedua, kegiatannya di situ adalah inti pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Berarti di LKPD-nya itu ada contoh kasus atau contoh permasalahan yang akan anak-anakku selesaikan sesuai materi yang telah kita saksikan tadi bersama-sama. Ya. Sekarang perhatikan semua untuk LKPD di langkah kegiatan. Mulai dengan membaca basmalah. Bagi yang muslim ya, yang agama lain silakan menyesuaikan. Kemudian berikutnya sudah tertulis identitas. Baca LKPD dengan cermat. Karena kita menggunakan problem based learning, di LKPD ada contoh kasus atau permasalahan yang anak-anakku sekalian disuruh untuk menyelesaikan. Tugasnya ada 2 model, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Nah, tugas mandirinya adalah buat penjelasan singkat dan deskripsi tingkat tingginya di buku masing-masing. Oke, berarti itu dulu ya dikerjakan. Perhatikan untuk penggunaan LKPD-nya ini
hanya 30 menit durasi pengerjaannya, ya, pengerjaan LKPD-nya 30 menit. Jadi tolong diatur baik-baik, jangan sampai terlalu lama dikerja individu. Tugasnya masih ada ya. Untuk tugas kelompok, buat dalam bentuk diagram alir ya, dengan pseudocode. Ini apanya dikerja? Masih tugas individu ya. Setelah selesai ini dikerjakan. Anak-anakku bisa mencari informasi lewat internet, ya. Cari artikel untuk bahan mengerjakan LKPD-nya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu pindah ke kelompok lain? Oke, silakan lanjut ya. Sudah selesai tugasnya? Nah, sekarang tugas kerja kelompok. Ini ingat ya, kerja kelompok. Tugasnya ada 2, membuat flowchart dan bahasa pseudocode-nya. Silakan. Oke, kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Oke, silakan kelompok 3. Kita berikan aplaus. Oke, sekarang silakan kelompok 3. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan materi algoritma dan pemrograman dengan tugas diagram alir dan pseudocode. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Randy Mikael, dan yang kedua saya sendiri Zulaika Putri Kaila, dan yang ketiga ada Nurfaisan Intan Putri, dan yang terakhir ada Nadia Putri. Baik, dipersilakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan terkait diagram alir, pertama-tama saya akan membacakan terkait permasalahannya, di mana sebuah mesin pembayaran otomatis dirancang untuk mampu menangani pembayaran pembelian bakso secara mandiri. Mesin ini mampu untuk memberikan kembalian dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Mesin akan menerima 2 buah masukan, yaitu total bayar dan jumlah uang. Pada diagram alir ini, masukan atau input program ialah total bayar dan jumlah uang yang dibayarkan ke pelanggan. Kemudian, program akan melakukan pengecekan terhadap jumlah uang yang dibayar. Kondisi 1 di mana jumlah uang lebih besar atau sama dengan total bayar. Keluaran 1, jumlah uang kurang dari total bayar. Kondisi 2, jumlah uang lebih sedikit daripada total bayar. Keluaran 2, uang yang dibayarkan kurang. Pseudocode, algoritma membayar bakso. Input, total bayar dan jumlah uang yang dibayarkan pelanggan. Input total bayar, jumlah uang. Nanti saya If total bayar lebih besar sama dengan jumlah yang uang. membaca. Jumlah uang sama dengan jumlah uang kurang total bayar. Dan hasilnya print jumlah uang. Else-nya print uang yang dibayarkan kurang. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. beri aplaus untuk kelompok 3. Luar biasa ya, luar biasa. Presentasinya kelompok 3. Terus berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan materi yaitu algoritma dan pemrograman yang ditugaskan diagram alir dan pseudocode. Saya akan membacakan proses pada diagram alir. Pertama itu masukkan atau input program ialah total bayar dan jumlah uang yang dibayarkan pelanggan. Kemudian program akan melakukan pengecekan terhadap jumlah uang yang dibayar. Sudah semua LKPD-nya dikumpul? Tugas per individu, buku dikumpul? Oke, sudah semua ya di sini? Oke, sekarang kita masuk ke akhir dari proses pembelajaran hari ini. Sekarang kesimpulannya adalah, ada yang mau menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita mempelajari tentang algoritma dan pemrograman.
Apa yang Anda rasakan hari ini setelah kita pelajari pembelajaran algoritma dan pemrograman ini? Siapa yang ya, silakan. Pada pembelajaran ini sangat menyenangkan karena saya dapat mempelajari 3 bahasa yang digunakan dalam pemrograman, Apa saja itu? seperti diagram alir dan pseudocode, Apalagi satu? deskripsi. Oke. Itu saja? Iya. Masih ada? Apa yang ilmu apa yang didapatkan setelah kita mempelajari ini? Tadi Ananda Rendi mengatakan bahwa dia sangat senang mempelajari algoritma dan pemrograman hari ini karena dia mendapatkan 3 pemahaman bahasa pemrograman, yaitu yang pertama deskripsi atau bahasa natural. Kemudian yang kedua adalah diagram alir atau flowchart, ya. Yang ketiga adalah bahasa pseudocode. Nah. Oke, yang lain lagi siapa? Apa yang kita dapatkan hari ini? Apakah merasa cukup baik, kurang, atau apa? Silakan. Hari ini saya dapat menguasai materi pelajaran dengan cukup baik, karena dengan materi pelajaran hari ini saya bisa dapat mengetahui apa itu diagram bahasa natural, pseudocode, dan diagram alir, Bu. Oke, itu tadi yang dirasakan atau yang didapatkan Ananda Sulaika dengan mempelajari algoritma dan pemrograman. Ada lagi yang lain, Nak? Silakan. Bagaimana dengan keaktifannya ada di kelompoknya? Ada yang silakan. Kita kan kerja kelompok tadi ya. Ini, Bu. Oke. Saya aktif dalam proses kerja kelompok dan juga teman-teman saya ikut terlibat dalam pembuatan PPT materi algoritma dan juga pemrograman. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 3 unsur pokok, yaitu input, Proses, dan juga output. Jadi itu adalah unsur utama dari algoritma. Kalaupun bahasanya berbeda-beda, 3 unsur utama dalam algoritma itu adalah itu ya, input, proses, dan output. Oke, itu saja untuk hari ini. Kegiatan pembelajaran selanjutnya masih di ranah algoritma, cuman kita lagi masuk ke bahasa pemrograman yang lebih tinggi lagi dengan masih menggunakan diagram alir dengan menggunakan kondisi. Tadi kan baru ke 1 kondisi. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang algoritma diagram alir dengan menggunakan 2 atau 3 kondisi pilihan. Demikian anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita masuk ke post-test untuk mengetahui sampai di mana materi algoritma dan pemrograman anak-anakku pahami. Ada 5 nomor di soal kuisis. Di atas sudah ada kodenya, silakan dikerjakan 3 menit. Silakan. Sudah masuk semua? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas doa penutup hari ini. Dengan selesainya pembelajaran hari ini, anak-anakku, ini kan pertemuan atau pelajaran terakhir ya untuk hari ini. Iya, Bu. Ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat, anak-anakku ini pelajar, jadilah contoh yang baik untuk masyarakat di luar, baik di jalan, di rumah, di lingkungan kerja, dan di lingkungan sekolah ya. Baik, Jadi Ibu. ingat, anak-anak itu adalah pelajar, bersikaplah sebagai seorang terdidik dan terpelajar. Tetap semangat, rajin beribadah, jaga kesehatan, dan selamat sampai tujuan. Sampai di rumah, ingat ya, jangan kemana-mana. Siap, Ibu. Jaga keselamatan. Oke, silakan ketua kelas. Bersedia. Siap. Beri salam.
Terima kasih Ibu. Kasih anak-anakku. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.